ketemu lagi di channel YouTube kami, Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Mengejar kancil di pancoran, masih kecil jangan berpacaran. Banyak orang tua yang cemas karena anak-anaknya masih kecil, masih SD dan SMP tapi sudah pacaran. Tapi ada juga orang tua yang gusar karena anaknya sudah sarjana dan bekerja namun juga belum punya pacar. Lalu kapan sebaiknya anak-anak kita berpacaran dan untuk apa tujuan pacaran itu? Ikutilah videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Ada pendapat yang pro dan kontra tentang berpacaran. Ada yang setuju anak-anaknya berpacaran, Ada yang enggak. ada yang nggak setuju. Nggak usah, pokoknya nanti kalau udah ketemu jodoh langsung saja kawin. Ya. Tetapi saya secara pribadi saya lebih setuju bahwa anak-anak itu boleh berpacaran. Ya, ada tujuannya mengapa anak-anak itu berpacaran. Yang tujuan utamanya adalah mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Ya. Mengenal apa? 3 hal mereka bisa belajar saling mengenal. Yang pertama untuk bisa mengenal kerohanian mereka, Pasangannya. pasangannya. Kalau ya pasangannya, pacarnya. Ya, sehingga kenapa kok faktor kerohanian itu penting? Ya, karena kalau anak-anak ini punya kerohanian yang baik, Takut akan Tuhan. ya, pengenalan yang baik tentang Tuhan, itu akan mempengaruhi semua sikapnya, keputusannya, tindakannya, kelakuannya, semuanya akan terpengaruh. Sehingga ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, rohaninya oke dan mantap, setidaknya dia akan berpengaruh kepada perilakunya. Iya. Itu tentang yang pertama. Yang kedua tentu bisa mengenal kepribadiannya, karakternya, sifatnya, apalagi ya, kesukaannya, hobinya. Ya, kalau karakternya sanguin kah, Ya. flegmatik kah, melankolis kah, kolerik kah. Sehingga dengan mengenal ini paling tidak nanti di fase penyesuaian ketika menikah mereka sudah bisa Lebih tahu, mudah. Ya. Yang ketiga mereka bisa mengenal tubuhnya. Kenapa tubuh ini menjadi faktor yang ketiga? Karena sebetulnya untuk tubuh ini cukuplah kalau orang itu atau pasangannya atau pacarnya itu kan kelihatan, oh dia sehat sempurna, normal, matanya 2, telinganya 2, hidungnya 2, lubangnya, artinya lengkap ya, secara jasmani. Kemudian juga memang apakah disaksikan atau enggak, punya penyakit bawaan atau tidak, ya itu memang juga harus diketahui. Supaya apa? Supaya ya tahu bahwa orang tuanya punya sakit ABC, setidaknya bisa menjaga nantinya dan siap ya mempertimbangkan ya lanjut atau tidak. Berarti dia harus siap mendampingi dan ya siap merawat, kan begitu. Tapi bisa juga untuk mundur, makanya Bisa kan juga. berpacaran supaya tahu. Ya, kita pernah mengenal juga 2 anak muda yang pacaran. Setelah itu dia salah satunya tahu bahwa pasangannya itu sudah masih muda tapi sudah penyakit gula. Dan ternyata orang tuanya dua-duanya kena gula. Sehingga dia mundur. Ya, kita menghargailah keputusannya ya. Karena tidak semua orang punya iman yang seperti orang lain. Ada yang bilang, itu calonmu sakit ini loh, enggak apa-apa, aku percaya Tuhan bisa sembuhkan, bisa buat mujizat. Amin. Ya, bisa juga terjadi, enggak apa-apa. Jadi masing-masing orang punya pertimbangan yang berbeda-beda.
Itulah Tujuannya berpacaran, supaya bisa kenal, mengenal. tahu. Jangan sampai enggak apa-apa, nanti begitu udah menikah syok begitu, atau enggak siap, marah-marah, uring-uringan, merasa dibohongi, merasa ditipu. Waduh. Iya kan? Kok dulu Iya. kamu enggak cerita kalau kamu begini dan sebagainya. Lebih baik tahu dari awal. Iya. Itu yang pertama tentang pentingnya berpacaran. Yang kedua, Sebaiknya umur berapa sih anak-anak kita ini boleh berpacaran? wah, Ini penting. Kalau tadi, kalau misalnya anak-anak masih SD, SMP itu ya sebaiknya jangan pacaran dulu lah. Ya. Kalau anak SMA, ya biasanya cinta-cinta monyet lah begitu. Kenapa kok disebut cinta monyet? Monyet kan suka gelantungan. Dipegangan sebentar lagi lepas ya. Anak SMA paling ya teman nonton, teman makan bakso, teman belajar. Tapi begitu jalan sebentar, bosen, iya. enggak terus. Ya. Jadi artinya itu mungkin cinta-cinta monyet. Tapi pacaran yang serius, ya ada idealnya. Iya. Idealnya itu kalau laki-laki ya umur 23 tahun, ceweknya 21 tahun. Oh. Sehingga dipertimbangkan kalau pacarannya 2-3 tahun ya nanti menikahnya laki-lakinya 25 atau 26, ceweknya 23 atau 24. Artinya sudah matang. Sudah matang. Matang secara fisik, secara mental, secara emosional juga. Ini berarti suami saya dulu punya pacar nih. Ya sama Punya lah, masa sama-sama punya lalu. pacar. Ya Punya semua kita pacar. punya masa lalu ya. Sudah dikubur. Ya, Ya, karena kan jarang sekali orang yang ketemu langsung menikah. Cus, Ya, jarang. ada tapi Ada. ya di Ya, saya Teman sudah kita. menemukan teman kami yang memang tidak pacaran, tahu-tahu ya, tahu-tahu langsung. menikah. Dan Kemarin, oke ya. kemarin dalam minggu ini saya mengkonseling calon yang mau menikah dan ternyata cowoknya tidak pernah pacaran. Wah. Ketemu cewek ini langsung jadi Cus. dan menikah. Tapi saya bilang itu hanya mungkin 5%. Iya. Karena kebanyakan orang yang menikah itu sebelumnya sudah pernah pacaran dan gagal. Seperti Seperti saudara, seperti Anda dan saya juga. Jadi kan dan survei membuktikan orang ada yang pengakuan. akhirnya menikah itu biasanya pernah gagal 2 atau 3 kali pacaran. 2 atau 3 kali. Enggak terhitung. Aku yang keberapa? Oh, Ya. ya. Tidak ada teorinya tapi itu rata-rata. Yang terakhir. Ya, yang bukan yang terakhir, yang terakhir. ketiga. Itu peran orang tua atau orang yang dituakan itu Sangat penting. sangat penting berperan. Jadi anak-anak muda yang sedang pacaran jangan remehkan nasihat orang tua, Ya. pesan-pesan orang tua atau kakak rohani atau pendeta atau mentor itu perlu. Kenapa? Orang tua biasanya memandang Melihat dengan orang itu dengan kacamata yang real ya. atau mungkin kacamata plus barangkali. Iya. Jadi kalau dibaca pakai mata biasa kurang kelihatan, begitu pakai kacamata bisa terlihat. Melihat calon mantu biasanya orang tua lebih Peka. realistis, lebih peka, tahu ya, artinya misalnya sudah umur sekian, kerjanya apa? Belum ada kerjaan. Kerja di mana? Oh, saya kerjanya cuma ini sebulan, di sana 2 bulan, ini 3 bulan. Ini bosenan. Dan ini kan akan mempengaruhi nanti setelah menikah. Iya. Tapi kalau anak muda, anak remaja, tidak pakai kacamata yang real, Kacamatanya kacamata pink. dadu. Oh, Dadu. Dadu artinya ya semua itu terlihat indah, terlihat sempurna, terlihat baik. Dikasih tahu orang tua, calon itu kayaknya karakternya buruk. Mama ini ngeliatin, jangan menghakimi, ya jangan underestimate. Mama itu underestimate lah, iya. Atau kadang menilai, mama ini matre lah. Kalau ngeliatin mungkin pacarnya sederhana atau tidak sederhana atau tidak kerja. Jadi yang mungkin luntang-lantung,
sehingga cari lontang-lantung. lontang-lantung ya sukanya keluyuran Oh. aja, enggak Oke. mikirin kerja. Gampang nanti kerjaan gampang. Iya. Loh, jangan gampang ya dipersiapkan kan begitu. Dan Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah iman dan doa. Ini penting. Saudara harus yakin bahwa pacar saudara itu akan menjadi suami yang baik atau istri yang baik. Amin. Yang terpenting, saudara juga perlu berdoa, minta tuntunan Tuhan. Amin. Apakah dia ini memang pasangan yang dari Tuhan untuk saudara? Karena kalau sudah diberkati, Kalau sudah diberkati, saudara, itulah dia itu pasangan saudara dan tidak bisa membatalkan. ya selama-lamanya. Sekali untuk seumur hidup. Selama-lamanya. Kita harus punya keyakinan pasangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah pasangan yang terbaik, Amin. tepat. Amin. Yang terbaik untuk kita bukan berarti itu paling kaya, paling ganteng, paling cantik, paling keren, bukan itu. Tapi yang cocok dengan kita, yang tepat untuk kita. Dan Tuhan paling tahu siapa pasangan kita yang cocok untuk kita. Haleluya. Ya untuk saya, ya Yolanda inilah Terima kasih. Aku istri yang menerima engkau. cocok untuk saya. Dan terbukti bahwa kami sudah menjalaninya 28. Mau 28. Mau 28 tahun. Berarti memang dari Tuhan. Amin. Kalau dibilang, wah memang cocok dari awal, ya memang cocok. Apakah tidak ada perbedaan? Ada. Apakah tidak pernah berselisih? Pernah. Apakah tidak pernah bertengkar? Pernah. Tapi kalau memang itu pasangnya cocok, itu menjadi bumbu-bumbu pemanis supaya pernikahan kita Semakin seru. ya, tetap kuat dan tetap kokoh. Jadi sekarang kalau orang tua, ya kalau anaknya masih SD SMP ya diarahkan. Nah, Ya. bergaul saja, berteman saja dulu sebanyak-banyaknya. Jadikan semua teman. Kalau masih SMP terus pacaran itu kan kasihan, temannya terbatas. Karena apa? Karena cenderung akan eksklusif dengan pacarnya saja. Akhirnya nggak bisa tahu bahwa ternyata di luar sana tuh mungkin ada yang lebih baik. Amin. Iya toh. Kemudian kalau pasangan sudah dewasa, sudah sarjana dan belum punya pacar, padahal sudah bekerja, ya orang tua bisa mendoakan, kemudian mendorong. Mau cari yang seperti apa? Cari Yang tinggi 2 meter. yang atau sempurna. Nggak ada di dunia ini yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi artinya realistis lah. Oke. Jadi kalau punya kriteria, punya syarat yang akan dijadikan calon teman hidupnya, ya jangan untuk 10, harus semua 10 semua ada. Nggak bisa. 3 saja seperti saya. 1. Pester. 2. Bisa main musik. 3. 3. Bukan dari Suku yang sama. ya dari Oke, sudah mungkin punya kriteria 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya, kalau misalnya dari 10 kriteria, kalau dia memenuhi 8, 7, oke lah. Jangan mengharapkan 10-10-nya semua. Jangan kita cari sempurna, kita sih nggak sempurna kok. Justru kita ini nanti ketemu saling melengkapi. Itulah pentingnya. bukan itulah Indonesia ya. Ya, yang perlu ya diketahui orang tua tentang pacaran. Ini juga materi ini untuk anak remaja yang sedang untuk anak muda berpacaran. atau juga orang tua yang punya anak remaja, Ya. supaya bisa membantu mengarahkan. Jangan juga diulang tuh, jangan pacaran yo, nanti sampai sarjana nggak punya pacar, kita sedih, ya toh. Oke. Demikianlah perbincangan kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi dalam Video kami yang berikutnya yang pastinya akan lebih seru, Seru. dan menarik, karena channel ini dibuat tujuannya supaya bisa menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Dadah.